Pagi ini, situasi terminal BBM Teluk Kabung dalam keadaan aman, terkendali. 25 September 2014, Terminal BBM Teluk Kabung sedang melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat dengan simulasi penanggulangan kebakaran di Filling Set by 9 yang dilanjutkan kebakaran rumah pompa dan tangki timbun 5A BBM produk Pertamax. Berawal dari laporan operator Filling Set by 9, Pak Prides, filling set calling, Pak Prides, filling set calling, ini ada di filling set by 9 ini ada tumpahan minyak. Baik Pak D, informasi saya terima telah terjadi tumpahan minyak di by 9. merespon laporan dari operator Filling Set, Supervisor HSSE langsung meneruskan ke Operation Head. Di Operation Head, dari anggota di lapangan telah terjadi tumpahan minyak dan kebakaran akibat dari tertariknya bottom loader dari mobil tangki kita, Pak. Oke, laporan diterima Pak. Terus tindakan selanjutnya apa yang dilakukan sekarang nanti? Puskodal segera saya aktifkan. Setiap perkembangan di lapangan agar melaporkan segera kepada saya nanti. Saya mendapatkan laporan dari lapangan dari SE bahwa ada terjadi kebakaran. Ada terjadi kebakaran di Filling Set nomor 9. Untuk itu pada jam 9:17 saya mengaktifkan Puskodal. Saat itu juga, seluruh operasi di Terminal BBM Teluk Kabung langsung dihentikan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Baik Pak, akan kami koordinasi dengan para operation head setempat untuk melakukan alih supply ini Pak. Akan kami laporkan setiap perkembangannya Pak. Dan secara terinci, Support Commander terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan security, tim logistik, serta technical support untuk membantu penanggulangan. Demikian General Commander yang juga berkomunikasi secara intens dengan medical, tim evakuasi dan konsumsi. Api semakin membesar. Yang tadinya yang pengisian mobil tangki yang premium sekarang ikut terbakar. Pukul 9.19, jatuh korban seorang petugas HSSE di lokasi penanggulangan. General Commander langsung menginstruksikan untuk mengevakuasi korban. Baik Pak, baik. Segala perintah kami laksanakan Pak. Dalam setiap perkembangan akan kami laporkan ke Bapak. Dilanjut dengan kita butuh bantuan damkar atau pemadam dari kota. Supervisor HSSE selaku on-scene commander terus mengkoordinasi tim fire brigade dan tim bantuan keadaan darurat sesuai strategi yang diarahkan insiden commander untuk melakukan penanggulangan kebakaran di Filling Set yang mulai menjalar ke rumah pompa. HP-nya dimatikan, kita time out sebentar. Ini dicatat, api sudah merambat ke pompa tadi. Sudah merambat ke pompa. Menyesuaikan dengan waktu yang ini ya. Oke, sudah jelas. Oke, diaktifkan kembali ya, time out selesai. Untuk emergency supply yang dibutuhkan, on-scene commander terus melakukan komunikasi secara intensif dengan insiden commander dan sekaligus mengupdate setiap perkembangan yang kemungkinan bisa terjadi. Pukul 9.40, kendala mesin pompa untuk pemadaman mati sehingga kekurangan air. Tambah pompa satu lagi PBRI, ini tekanan tidak ada sama sekali ini di lokasi. Sebelum saya laporkan ke Bapak, saya sudah laporkan ke Pak JM karena Puskodal saya aktifkan. Operasional kami hentikan karena sekarang ini api sudah merambat sampai ke rumah pompa Pak. Sudah merambat, saya disiapkan untuk alih supply ke Jambi. Baik Pak, akan kami koordinasi dengan para operation head setempat untuk melakukan alih supply ini Pak. Tiba-tiba korban jatuh lagi.
Dengan sigap tim evakuasi membawa korban keluar dari lokasi penanggulangan. Pada saat bersamaan, Reskrim Polda Sumatera Barat menginformasikan akan terjadi unjuk rasa dari kelompok masyarakat peduli BBM dengan prediksi kekuatan sekitar 150 personil sedang menuju gerbang terminal BBM Teluk Kabung. Dengan informasi tersebut, Deputi Emergency Respon Terminal BBM Teluk Kabung melapor kepada General Manager MOR 1, namun tetap fokus pada penanggulangan kebakaran dan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengantisipasi unjuk rasa. Betul Pak, selamat pagi Pak. Saya dengan Ahmad Yani Lauma Pak Gubernur. Setelah menyaksikan tayangan di media televisi, Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Padang meminta konfirmasi kepada Deputi ERC tentang insiden kebakaran di Terminal BBM Teluk Kabung. Sampai pukul 9.48, Puskodal tetap fokus pada pengendalian kebakaran yang sudah meluas ke tangki timbun 5A yang berisi 5.000 kiloliter Pertamax. Pak, kami laporkan Pak ke dampak dari kejadian di Filling Set tadi bahwa saat ini tanggal nomor 5 Pertamax kapasitas 5.000 KL sudah mengalami kebakaran Pak, Dengan semangat yang tetap terjaga, Onsin Commander mengerahkan seluruh kemampuan tim penanggulangan dan peralatannya untuk memadamkan api yang telah membakar tangki timbun. Karena ini akan merugikan masyarakat pengguna BBM. Sementara para pengunjuk rasa mulai berdatangan sambil meneriakan tuntutannya di luar gerbang terminal BBM Teluk Kabung yang telah diamankan oleh tim security. Sigap dan tanggap menjadi bekal utama dari Satuan Pengendali Massa atau Dalmas yang siap merespon kedatangan pengunjuk rasa dengan formasi penghadangan. Security Terminal BBM Teluk Kabung terus mengawasi perkembangan sambil mengarahkan semua kendaraan agar diparkir di tempat yang aman. Turunkan harga BBM. Para pengunjuk rasa mulai memanaskan suasana dengan teriakan yel-yel yang provokatif. Berantas premanisme yang ada di Terminal Teluk Kabung. Berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam hal kelancaran suplai, Deputi ERC berupaya mengkoordinasi untuk efisien dan efektifnya tim emergency. Dengan target terukur, tim emergency berupaya menjinakkan api dari beberapa titik. Disinilah peran Deputi ERC diuji. Konsentrasi memang harus terpecah, namun Deputi ERC tetap mampu menjaga perannya sebagai coach emergency. Perwakilan. Mana 2 orang ya? Kami tidak mau. Tidak mau. Kami maunya perwakilan keluar. Kami maunya pimpinan keluar. Saat kondisi mulai mengkhawatirkan, pasukan Dalmas membentuk formasi dengan peralatan pengendalian yang mulai menekan para pengunjuk rasa. Kembali ke formasi nomor 3. Tapi tidak bergeming, perlawanan tetap dilancarkan. Dan saatnya water cannon bicara. Jatuh satu korban dari pihak pengunjuk rasa yang langsung dievakuasi oleh tim medikal dari kepolisian. Dengan pendekatan kooperatif, Komandan Dalmas berupaya menampung tuntutan para pengunjuk rasa untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi di Terminal Teluk Kabung. Sementara di Puskodal, Deputi ERC memperhatikan dengan seksama monitor CCTV yang menayangkan aktivitas pengendalian keadaan darurat dan unjuk rasa. Semangat harus tetap dijaga. Tim emergency terus berusaha melokalisir api di tangki timbun 5A agar tidak meluas. Tapi di saat bersamaan, kembali jatuh korban pada pukul 10.17 yang langsung dievakuasi oleh tim medis keluar dari lokasi penanggulangan.
Setelah mencermati beberapa pertimbangan, Deputi ERC memutuskan untuk menemui pengunjuk rasa dengan pengawalan ketat. Kalau kami baca, di konsep daripada bapak-bapak ini adalah turut membantu kami Pak, terutama dalam pengawasan pendistribusian BBM di lapangan. Apapun yang bapak-bapak sampaikan ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kami laksanakan di operasi, karena tata kerja operasional kami yang ada di Pertamina sudah seperti yang bapak sampaikan ini. Namun demikian, hal yang ini Pak, bapak-bapak harus memahami juga bahwa terminal BBM Teluk Kabung ini untuk pendistribusian BBM selain untuk yang ada di Sumatera Barat ini, bapak tahu berapa banyak yang harus kami distribusikan. Tentunya tidak mudah kami untuk seperti bapak kembali ke lapangan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kami kan di sini kena ada kejadian seperti itu. Betul. Maka kami berikan tugas seperti itu. Abang-abang ini datang pada saat kondisi kami lagi melakukan penanggulangan keadaan darurat Pak. Simulasi ini. Nah, seperti yang salah satu item di sini Bapak menyampaikan bahwa kami tidak menginginkan lagi ada terjadinya kebakaran di lokasi. Nah, itulah salah satu antisipasi dari Bapak mintakan ini yang kami lakukan untuk AD saat ini. Saya akan kirimkan ke pimpinan saya tertinggi. Apabila disetujui saya tanda tangan. Karena risiko jabatan saya seperti itu Pak. Negosiasi terus dilakukan untuk mencari solusi, namun tidak ada sedikit celah yang dapat mencairkan. Mencoba menekan, koordinator unjuk rasa minta Deputi ERC menandatangani lembar tuntutannya. Dengan segala pertimbangan, Deputi ERC menolak karena memang di luar wilayah kewenangannya. Bersamaan hujan turun, jalan buntu tanpa pemahaman. Akhirnya koordinator pengunjuk rasa bersalaman dengan Deputi ERC juga tanpa kesepakatan. Puskodal, Pak JM, kalau kami lihat di CCTV lokasi ini, kobaran api yang sebelumnya membesar ini kami lihat bahwa memang ada penurunan gitu Pak. IC support commander sama general commander kita time out di Puskodal di region ya. Di sana mereka sudah mendapatkan info dari pusat. Untuk itu kita laporkan kejelasan dulu. Untuk fasilitas apa kita butuh bantuan dari lokasi lain apa tidak? Informasi ini masih lengkap Pak, masih cukup Pak. Oh masih cukup ya? Gimana eskalasi untuk apinya yang di tangki 5, apakah ada penurunan atau masih tetap seperti itu? Sampai sekarang api masih tetap karena mereka masih butuh bantuan damkar dari kota Pak. Oke, jelas. Kemudian general support gimana? Dari medikal tadi ada 3 korban Pak atas nama Bapak Efriza, Bapak Anoven dan Bapak Ade Irwansyah. Bapak Efrizal dan Bapak Anoven sudah dirujuk ke Rumah Sakit Semen Padang untuk ditangani lebih lanjut Pak. Sedangkan Ade saudara Ade baru kita bawa dari tangki 5A menuju ke puskesmas terdekat Pak. Oke, ya itu yang terakhir ya semuanya ya. Oke baik. Oke kita lanjutkan kembali ya. Karena terhambat pengunjuk rasa, tim Damkar Kota Padang terlambat sampai di terminal BBM Teluk Kabung. Dari OSC sekarang level di lapangan sudah diturunkan. Sudah level 1 sekarang. Level 1 ya. Oke. Sudah dapat diturunkan ke level 1 ya. Ya, Oke, Pak. tolong diyakinkan IC yakinkan. Tadi saya sudah berbicara dengan SR bahwa ketahanan stok kita di seluruh SPBU yang disuplai dari terminal BBM Teluk Kabung masih bisa bertahan sampai 2 hari. Nah, untuk itu kemungkinan apabila SARPAS bisa kita atasi atau kita perbaiki 1x24 jam, dimungkinkan tidak ada alih suplai. Untuk tangki 5A yang ini sudah padam 100%. Meski api sudah padam, On-Scene Commander menginstruksikan tim emergensi untuk tetap melakukan cooling system atau pendinginan pada tangki timbun 5A. Setelah mengukur situasi dan kondisinya, Deputi ERC menetapkan Puskodal nonaktif dengan merinci semua kerusakan dan target menormalkan suplai BBM. Ibu Dewi, kami sampaikan bahwa jam 11:10 Puskodal Terminal BBM Teluk Kabung ditutup Pak, Bu, ditutup. Masalah pelaporan keseluruhan dari kasus kejadian tersebut akan kami laporkan secara tertulis. Atas persetujuan General Manager Mor 1, Deputi ERC melakukan konferensi pers yang menjelaskan penyebab insiden dan rencana untuk segera menormalkan kembali kondisi terminal BBM Teluk Kabung.
dapat kami sampaikan bahwa pada jam 9:17 di lokasi kami itu ada mengalami insiden kebakaran. Dan pada jam 9.18 operasional kami hentikan. Pada jam 10.48 insiden kebakaran tersebut sudah bisa kami atasi. Kami upayakan kurang lebih 1 kali 24 jam operasional terminal BBM ini dapat dioperasikan kembali karena kami mempunyai cadangan sarana fasilitas yang bisa dapat digunakan. Dan kami berupaya bahwa tidak ada terjadi kekosongan di lapangan. Oke, itu aja dulu karena kami akan langsung melakukan perbaikan dulu di lapangan. Baik, terima kasih ya. Oke, selamat siang. Lihat situasi tadi, ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan mungkin sebagai masukan. Kita ketahui bahwa Pertamina Terminal Teluk Kabung merupakan salah satu objek vital. Kemudian di sini letaknya pun sangat di pinggir jalan, sangat mudah dijangkau masyarakat. Dilihat kalau sudah ada masyarakat lebih dari 10 mendatangi objek vital atau lokasi di selaku sebagai objek vital, kita harus sudah punya insting atau pemikiran atau feeling bahwa ini akan ada apa-apanya. Depannya kita akan mungkin dari pihak Bapak memberikan pelatihan lagi untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi rekan-rekan security, internal security. Jadi ada kejadian seperti itu, masa datang, siapa yang harus dihubungi, diingatannya sudah ada, sarananya sudah ada, siapa yang, kalau memang itu nomor teleponnya juga sudah harus ada. Nah, jadi cepat bergerak, Polsek sebagai kekuatan terdepan daripada Polri untuk mengantisipasi setiap gangguan, dia akan cepat meluncurkan kegiatan personilnya untuk mengantisipasi itu. Dalam kegiatan unjuk rasa ini, pengaman ini ada 4 yang perlu kita amankan. Pertama adalah lingkungan gedung, kantor, dan instalasi yang ada. Itu wajib kita amankan. Kemudian adalah manusianya. Yang ketiga kegiatan. Oke, tadi kegiatannya dihentikan. Harusnya kegiatannya tidak boleh terhenti pada saat ini. Dan terakhir adalah yang diamankan itu adalah dokumen. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan dari beberapa dari pihak kepolisian membuka wawasan kita apa yang sudah kita laksanakan, mari kita perbaiki. Masalah kebakaran, ancaman bom. Di situ memang sudah tertera siapa berbuat apanya. Bagaimana yang tahu pertama menutup pintu, terus menginformasikan kepada Denum Security, pada OHA, terus bagaimana komunikasi antara OHA dengan bantuan kepolisian maupun TNI yang lain. Ini sebetulnya sudah ada, cuma masih penerapannya, aplikasi di lapangan masih perlu ditingkatkan lagi. Saya atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan mengucapkan banyak terima kasih nih Pak atas evaluasi yang diberikan. Tentunya Bapak ketahui bagaimana kondisi kami Pak untuk mengamankan objek vital nasional ini. Untuk Bapak pada pihak kepolisian, kita tentunya ditugaskan oleh perusahaan untuk mendistribusikan BBM khususnya di Sumatera Barat ini Pak. Ya, dan sebagian ada di Jambi sama Bengkulu. Untuk itu kami mohon kami juga dapat di backup Pak. Dengan semangat zero insiden, segala kritik dan penilaian dari berbagai pihak dipastikan menjadi masukan positif untuk tindak pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh pekerja, mitra kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar. Simulasi penanggulangan keadaan darurat di Terminal BBM Teluk Kabung ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi insan-insan Pertamina agar senantiasa mengutamakan aspek HSSE untuk kerja yang lebih baik.